Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang reaksi autoimun. Dimana di sini ada 4 pokok pembahasan, yaitu pengertian autoimun, faktor dan penyebab autoimun, contoh penyakit autoimun, dan pengobatan autoimun. Pengertian autoimun, di mana sistem imun adalah sistem pertahanan manusia sebagai perlindungan terhadap infeksi dari makromolekul asing atau serangan organisme, termasuk virus, bakteri, protozoa, dan parasit. Autoimun adalah suatu keadaan di mana tubuh membuat antibodi melawan selnya sendiri. Penyakit autoimun adalah penyakit yang sistem kekebalan yang terbentuk salah mengidentifikasi benda asing, di mana sel, jaringan, atau organ tubuh manusia justru dianggap sebagai benda asing, sehingga dirusak oleh antibodi. Faktor penyebab autoimun ada 6 faktor. Yang pertama itu genetik, yaitu haplotipe HLA tertentu meningkat risiko penyakit autoimun. Yang kedua itu kelamin atau gender, wanita lebih sering daripada pria. Ketiga itu infeksi imun, di mana penyakit autoimun mungkin merupakan konsekuensi dari infeksi tertentu yang disebabkan oleh tubuh. Selanjutnya yang keempat, sifat autoantigen, yaitu enzim dan protein sering sebagai antigen sasaran dan mungkin bereaksi silang dengan antigen mikroba. Yang kelima yaitu umur. Sebagian besar penyakit autoimun terjadi pada usia dewasa. Dan yang terakhir yaitu ada obat-obatan, yaitu sebagian besar penyakit autoimun terjadi karena diakibatkan oleh beberapa obat-obat yang dikonsumsi. Selanjutnya yaitu penyebab autoimun ada 4, dimana yang pertama itu senyawa yang ada di badan yang normalnya dibatasi di area tertentu, disembunyikan dari sistem kekebalan tubuh dan dilepaskan ke dalam aliran darah. Yang kedua yaitu senyawa asing yang menyerupai senyawa badan alami mungkin memasuki badan. Ketiga itu sel mengontrol produksi antibodi, misalnya limfosit B atau salah satu sel darah putih mungkin rusak dan menghasilkan antibodi abnormal yang menyerang beberapa sel badan. Dan yang terakhir yaitu senyawa normal di tubuh berubah. Nah, di sini ada penyakit-penyakit autoimun. Di sini kita bisa lihat penyakit autoimun lupus. Nah, di mana penyakit autoimun lupus ini merupakan penyakit kronis yang terjadi karena produksi antibodi atau zat kekebalan tubuh yang terlalu berlebihan. Penyakit lupus dimaksud penyakit autoimun karena saat terkena penyakit lupus, tubuh akan menghasilkan antibodi yang sebenarnya untuk melenyapkan kuman atau sel kanker yang ada di tubuh. Namun dalam keadaan autoimun, antibodi tersebut ternyata merusak organ tubuh sendiri. Nah, bagian tubuh yang dirusak adalah ginjal, sendi, kulit, jantung, paru, otak, dan sistem pembuluh darah. Di sini teman-teman bisa lihat gambarnya, itu dia kayak merah meradang ya. Selanjutnya yaitu ada penyakit skleroderma atau sklerosis sistemik. Nah, skleroderma ini adalah suatu penyakit jaringan ikat yang tersebar yang ditandai dengan adanya perubahan pada kulit, pembuluh darah, otot kerangka, dan organ dalam. Jadi manifestasi pada kulit berupa atrofi kulit yang biasanya dimulai dari jari-jari kemudian menjalar ke arah proksimal, yaitu leher dan muka. Kelainan saluran cerna ditandai dengan kesulitan menelan, obstruksi, nyeri perut, anemia,
dan berat badan menurun. Di sini ada gambarnya ya teman-teman. Di sini dia kayak di jari-jarinya itu dia agak putih gitu ya. Terus yang ketiga yaitu ada penyakit psoriasi. Nah, sejenis penyakit kulit yang penderita mengalami proses pergantian kulit yang terlalu cepat. Penyakit ini mempengaruhi siklus sel kulit hingga sel kulit baru menjadi dewasa terlalu cepat, padahal sel-sel yang sudah tua tidak bisa mengikuti kecepatannya untuk gugur sehingga menyebabkan terjadi penimbunan sel-sel di permukaan kulit. Nah, penyakit ini secara klinis bersifat tidak mengancam jiwa dan tidak menular. Akan tetapi, penyakit ini dapat muncul pada bagian tubuh mana saja sehingga dapat menurunkan kualitas hidup dan mengganggu kekuatan mental penderita bila tidak dirawat dengan baik. Dan yang terakhir yaitu ada rheumatoid arthritis. Nah, jadi penyakit autoimun ini juga bisa ya, rheumatoid arthritis, di mana RA ini merupakan penyakit autoimun kronik di mana sistem imun tubuh menyerang jaringan yang sehat dan dalam jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan sendi, nyeri kronik ya, gangguan hingga hilangnya fungsi sendi hingga kecacatan. Nah, artritis rheumatoid adalah tipe artritis yang paling parah dan dapat menyebabkan cacat. Nah, kebanyakan menyerang perempuan hingga 3-4 kali daripada laki-laki. RA ini pada umumnya menyerang persendian tangan, kaki, dan pergelangan serta menurunkan tingkat harapan hidup hingga 6-10 tahun. Selanjutnya yaitu ada pengobatan autoimun, dimana di sini ada beberapa pengobatannya ya. Yang pertama itu obat antiinflamasi untuk mengurangi peradangan dan nyeri. Dan yang kedua itu kortikosteroid untuk mengurangi peradangan dan menekan sistem imun seperti prednison. Terus yang ketiga ada obat imunosupresan untuk menghambat aktivitas sistem kekebalan tubuh seperti azathioprine, korambusin, siklosoprin, dan terapi fisik untuk mendorong mobilitas. Yang keempat yaitu ada terapi sulit, misalnya suntikan insulin dalam kasus diabetes mellitus. Dan yang terakhir operasi. Nah, misalnya misalnya untuk mengobati penyembuhan usus pada kasus penyakit Crohn. Terima kasih, mungkin sekian dari penjelasan kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.